Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Lihat lipstick gak? Baru nih, bagus gak? Bagus, bagi dong. Angga, lu pikir kan? Ya bagi nih. Itu kan sama lu, sama gua. Ya emang kenapa? Kan cocok kalau beginian. Kalau anak aku enggak punya kaki, punya tangan, punya kaki, ngapain nyuruh orang enggak mengaji sendiri? karena perlu di aja deh. Lagian kan kerjaan itu cocok buat si Angga. Dia kan anak pemulung. Kebetulan keduanya walaupun dia anak pemulung, dia juga manusia, dia juga punya hak buat nolak. Ya udah sih kan lagi itu gua ngikutin si Angga bukan lu. Berapa sih? Ada anak pemulung di samping kita, giginya kuning lagi. Pantes, bau. Kecil ini baunya. Perasaan tadi kita nggak baunya kesini apa tiba-tiba jadi bau begini lah kayak bau sampah gitu. Enggak, kata gue mendingan kalau mau berangkat sekolah pakai mandi kayak apa pakai parfum gitu. Emang dia mampu beli parfum? Nah, iya, kan dia anak pemulung. Kalau ibu bola sampah, ya bola sampah. Ih, gua nggak mau dulu sama pemulung. Di sini bau banget, ada anak pemulung nih. Bau banget sampah lu. Dekil banget. Gimana mandi lah? Bau. Emang sekolah nggak pakai Rexona ya? Bau, gak bau, gendut, aduh gendor, Jelek lagi. keren habis. Ini anak tuh. Bernard. Kayaknya mulai sekarang lo harus pakai masker. Kenapa? Aku sakit. Lah, emang lo nggak nyium? Kan si pemulung itu bau banget. Oh iya, lupa. Oh iya, bau banget ya. Ya kan, gua kan nggak maksud nyihir. Maksud gue tuh kalau ke sekolah mandi dulu kek. Kan dia bau kan ibu yang mulung-mulung. Oh iya. Nah, dasar gaul. Mandi, kamu sanggup gua. Ada mak, nanti kalian berdua perempuan suruh belaka. Gara-gara kalian berdua, kamu nggak jadi bully gara-gara cuma perkara buang sampah doang. Ya Rara, kan emang begitu kenyataannya nggak sih? Iya. Mulung. Jadi gua ngeliat mulung kan. Gimana kecil banget nih. Kau jauh berapa kau jauh ratusan gimana ya? Lu belum ibu gua. Kenapa? Kan emang pantas nih gue. Lu boleh hina gua, asal jangan hina ibu gua. Itu kenapa? Lu pantas dihina gitu, itu gendut, jelek, Udah, pantas kamu sekolah di kayak sini, mau. enggak? Lu tuh harusnya bersyukur. Gak usah sekolah di sini. Kasihan ibu lu udah ketemu setiap hari, ada kayak gini. Dengan sombong banget deh. Lu tuh udah gendut, ya sadar diri. Harusnya lu bersyukur. Ya orang tua yang mau biayain. Jadi lu tuh gak sadar diri, kamu dari orang. Kamu Tahu sama orang Bang, juga lu sama tua lu. dasar. Angga tidak hadir. Enggak tuh. Enggak. Ada keterangan nggak? Enggak ada keterangan sih si Angga tuh anak pemulung itu. Lah, anak si pemulung nggak masuk. Namanya tak kali lagi siapa suruh ngelawan kita. Dia lagi bantuin main mulung tadi. Berarti di anak-anak Emang kayak gitu faktanya bu. tetap nggak boleh kita bagi kalian. Misi dulu. Silakan. Apa? Nah, ini dulu.
Ya, silakan. Oh, akhir-akhir ini Angga jarang masuk, Bu. Untuk itu ibu juga belum tahu nak. Orang tuanya belum ada konfirmasi apa-apa. Nanti coba ibu tanya lagi ya. Oh iya, Bu. Terima kasih atas informasinya. Ya, sama-sama. Terus silakan ibu. Assalamualaikum, Angga. Waalaikumsalam. Ini temannya Angga ya? Iya. Angganya lagi keluar. Ada apa ya? Bu, saya di sini ingin menjelaskan sesuatu tentang Angga, Bu. Oh ya udah, silakan duduk dulu dek. Oh iya. Loh, memangnya kenapa dengan Angga? Jadi gini, Bu, itu si Angga dibully melulu di sekolah setiap hari. Saya punya rekamannya nih. Boleh saya lihat? Mereka jahat banget ya sama Angga. Iya, hampir setiap hari Angga dibully sama Alia sama Nadi. Emang dibulinya kayak gimana? Kayak orang tuanya anak pemulung gitu. Oh gitu, ya udah deh. Kalau gitu besok saya ke sekolah biar yang ngebully dihukum. Silakan. Permisi Bu, sebelumnya saya punya Angga. Saya dapat laporan kalau anak saya dibully. Saya ingin sekolah memberikan penanganan tegas. Baik Ibunya Angga, sebenarnya kita bisa bicarakan baik-baik saja, tidak perlu dengan diperbesar. Karena saya yakin anak-anak tidak bercanda, Bu, tidak ada maksud untuk membuli Angga. Bercanda? Anak saya ketakutan loh, dia dibully di depan teman-temannya. Saya ada buktinya. Tapi saya yakin anak-anak tidak bermaksud untuk membuli Angga, Bu. Saya harap kita bisa damai, jangan diperbesar dan jangan mencemahkan nama baik sekolah, Bu. Ini bukan soal nama baik sekolah, ini soal keamanan dan hak-anak saya. Kalau sekolah nggak mau bertindak, akan saya bawa kasus ini ke jalur hukum. Angga hari ini tidak masuk lagi ya? Iya. Pas ikut dulu nggak masuk lagi sih? Padahal kan gue kangen mau ngata-ngatain dia. Tapi gue udah lupa harus gimana? Ih, kenapa dia baik banget gitu kan? Tapi gue takut dia kayak gitu, gimana ya? Aja, orang tua gue orang penting di sini. Mereka nggak akan malu-maluin kayak gitu. Iya, lupa banget. Permisi Pak. Ada apa, Bu? Sebelumnya saya ingin membuat laporan resmi tentang tindakan pembulian yang anak saya dapatkan. Baik Bu, tolong diceritakan kronologinya. Pembullying di lingkungan pendidikan tetap bisa diproses hukum. Jadi kami akan panggil pihak pelaku dan pihak sekolah. Jadi gini Pak, saya dibully hampir setiap hari, dihina, ditawain, disuruh bersihin sampah. Saya takut ke sekolah. Baik, saya akan tindak lanjuti kasus ini. Saya akan memanggil pihak pelaku untuk menanyakan kebenarannya kasus ini. Baik, di sini sudah ada saksi, korban, dan pelaku. Dan di sini selanjutnya saya akan menanyakan kesaksian dari pelaku dan korban. Baik, tolong boleh dijelaskan. Saya dibully setiap hari Pak, dihina, diketawain, dibilang pemulung, disuruh setiap hari. Baik, apa benar saudara Aki Anda melihat kejadian itu? Iya Pak, saya lihat sendiri karena ini sudah saya rekam karena sedang perkara temannya. Baik, saudari Nadine dan Alia, apa benar Anda melakukannya? Nah, saya cuma bercanda, adanya aja yang lebay. Saya juga cuma ikut-ikutan. Tapi buktinya sudah cukup kuat. Kalian berdua melakukan tindakan tersebut. Kalau bisa kasus ini tidak usah diperpanjang, Pak. Lagi pula anak-anak kan hanya bercanda dan kebetulan saya juga kepala sekolah di sekolah tersebut. Jadi bisa saya selesaikan secara internal. Walaupun begitu, kasus ini akan tetap saya bawa ke ranah pengadilan karena sudah terbukti bahwa Alia dan Nadine sudah terbukti salah. Pak,
Apa nggak bisa diselesaikan secara keluarga? Tidak. Saya mau masalah ini tetap ditindaklanjuti. Baik, kami akan buat BAP dulu, lalu kami kirim ke jaksa. Kalau berkasnya sudah lengkap, kalian harus ikut ke sidang pengadilan anak. Baik, kalian semua boleh pulang sambil menunggu surat panggilan. Permisi, Bu. Selamat siang, Bu. Iya, siang, Pak. Saya dari pihak kepolisian ingin memberikan surat panggilan terkait kasus bullying Alea dan Nadine. Tolong disampaikan ya, Bu. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Permisi, Bu. Ya. Oke. Baik, untuk sidang kasus bullying terhadap seorang anak bernama Angga dinyatakan dibuka. Untuk jaksa silakan bacakan dakwaannya. Yang mulia, dakwaan terhadap anak Alea dan anak Nadine adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa para pelaku telah menghina, merendahkan, menertawakan dan memaksa korban Angga untuk melakukan sesuatu di luar kehendaknya, yaitu membuang sampah mereka dan menerima ejekan berulang. Lalu yang kedua, bahwa tindakan itu dilakukan berulang kali di lingkungan sekolah dan menimbulkan rasa takut, stres, dan tekanan psikologis terhadap diri korban. Lalu bahwa perbuatan Alea dan Nadine memenuhi unsur kekerasan psikis terhadap anak sebagai diatur di dalam pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan psikis terhadap anak. Lalu dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, pelaku kekerasan psikis terhadap anak dikenai sanksi. Yang keempat, bahwa bukti valid telah dikumpulkan, termasuk rekaman video dari saksi Rafi yang memperlihatkan jelas tindakan bullying terhadap dilakukan para pelaku. Lalu yang kelima, karena para pelaku adalah seorang anak, proses ini berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga tujuan hukum adalah pembinaan, pemulihan, dan edukasi, bukan penghukuman keras. Dengan demikian, yang mulia, kami memohon agar pengadilan menyatakan kedua pelaku terbukti melakukan kekerasan psikis terhadap anak dan menjatuhkan tindakan pembinaan sesuai peraturan yang berlaku. Baik, terima kasih. Jaksa telah membacakan dakwaannya. Sebelum mendengar penjelasan dari pelaku, pengadilan ingin mendengar penjelasan dari orang tua korban apa dampak dari peristiwa tersebut. Baik, terima kasih Yang Mulia. Beberapa minggu terakhir, Angga pulang sekolah terlihat takut, sering menangis dan enggan pergi ke sekolah. Kami mendengar dari teman-temannya bahwa Alea dan Nadine sering mengejek dan memaksa Angga melakukan hal-hal yang membuat dia malu. Apakah Ibu memiliki saksi atau bukti video tersebut? Ya, Yang Mulia, salah satu teman Angga yaitu Raffi merekam kejadian itu. Video itu menunjukkan Alea dan Nadine memaksa Angga membuang sampah sambil melempar-lemparkannya. Untuk Raffi dipersilakan menjelaskan peristiwa tersebut. Iya, Yang Mulia. Beberapa waktu lalu saya melihat Angga itu dibully. Saya juga memiliki rekaman videonya di ponsel HP saya. Baik, Saudara Raffi, apa benar yang kamu ceritakan itu berdasarkan fakta? Ya benar, Yang Mulia. Saya melihat sendiri. Terima kasih Saudara Raffi, keterangan dan bukti yang kamu simpan akan menjadi bukti yang kuat dan akan kami catat dalam berkas perkara. Baik, setelah mendengarkan penjelasan dari orang tua korban dan saksi, pengadilan memberi kesempatan kepada Alea dan Nadine untuk menjelaskan peristiwa tersebut dengan sejujur-jujurnya. Benar, Yang Mulia, saya mengakui saya salah. Saya membuli Angga setiap hari dengan mengejeknya dan mengata-ngatain dia setiap hari. Saya juga mengakui kesalahan saya cuma ikut-ikutan doang sama Yang Mulia. Apakah kamu menyadari bahwa tindakan tersebut membuat Angga merasa takut, tidak nyaman, dan sepi? Ya, Yang Mulia, kami menyadari itu. Terima kasih untuk Saudari Alea dan Nadine. Pengadilan mencatat keterangan kalian berdua. Selanjutnya, pengadilan akan mempertimbangkan tindakan yang tepat bagi kalian berdua. Perbuatan yang dilakukan oleh Saudari Alea dan Nadine memenuhi unsur tindak kekerasan.
psikis terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan psikis terhadap anak. Yang kedua, pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dipidana. Namun, karena pelaku adalah anak di bawah umur, maka bentuk sanksi mengikuti ketentuan peradilan anak. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya. Pasal 71 ayat 1, anak dikenakan tindakan bukan pidana, penjara. Pasal 82, tindakan dapat berupa pembinaan, konseling, pengembalian kepada orang tua serta pendidikan khusus. Berdasarkan aturan tersebut dan mempertimbangkan bahwa para pelaku masih berusia di bawah umur serta masih dapat dibina, maka hukuman yang dapat dijatuhkan adalah tindakan bukan pidana. Hukumannya berupa menetapkan hukuman sebagai berikut: pembinaan di sekolah selama 3 bulan, bekerja sama dengan pihak guru BK, dasar hukum pasal 82. Yang kedua, kewajiban mengikuti konseling psikologis bersama orang tua, pasal 82. Yang ketiga, permintaan maaf secara resmi dan tertulis kepada korban bernama Angga di hadapan wali kelas dan orang tua masing-masing. Yang keempat, pengambilan anak kepada orang tua dengan pengawasan. Pengadilan menekankan bahwa tujuan utama tindakan ini adalah pemulihan, pendidikan, dan perubahan perilaku. Tidak adanya penjara untuk anak di bawah umur dalam kasus ini. Sidang dinyatakan selesai.